Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa tawassalam bi sayyidina Muhammad sayyidina Abdullah wa kita wa syahidina bi yadiyatil batin wa syahidina wa subhanahu wa nafa'ana Allah bi ruhihi min barakati sirril Fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Jawazu ta'limil quburi. Tawi ki kubab mertelake diwenangaken maringi tetenger kubur, maringi tetenger kubur, diperbolehkannya memberi tanda pada makam, atau orang Jawa biasa menyebut maisan. Maisan, batu nisan itu ditulis nama, kemudian data kewafatannya. Biasanya ada data kelahiran, berikut data kewafatan. Indama mata Utsman bin Maz'un, ing dalam nalikane sedo sapa Utsman bin Maz'un radhiyallahu anhu, kharaja mongko miyos sapa ar-rasul Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fi janazatihi ing dalam jenazah Utsman bin Maz'un, wa ba'da dafnihi lan ing dalam sawise dimakamaken Utsman bin Maz'un, wadu'a nyeleh sapa ar-rasulu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam hajaratan ing watu kabiratan kang gedhe ala qabrihi ing atase kuburane Utsman bin Maz'un. Ketika sahabat Utsman bin Maz'un, Utsman bin Maz'un ini adalah salah satu sahabat yang termasuk dalam as-sabiqun al-awwalun, yaitu para sahabat dari golongan-golongan pertama yang masuk Islam. Sebelumnya ada 13 orang sahabat yang telah masuk Islam. Nah, setelah itu Utsman bin Maz'un inilah yang kemudian masuk Islam. Dan beliau ini pemimpin sahabat yang hijrah ke Habasyah. Beliau mengajak familinya, mengajak anaknya yang bernama Sa'ib untuk hijrah ke Habasyah selama 2 tahun. Kemudian kembali lagi karena mendapat informasi bahwa situasi di kota Mekah sudah kondusif, tapi ternyata kabar itu bohong. Akhirnya sekali lagi Utsman bin Maz'un mengalami penyiksaan demi penyiksaan dari orang-orang kafir Quraisy. Nah, Utsman bin Maz'un ini pada masa pertempuran Badar ini salah satu di antara 14 sahabat yang meninggal karena pertempuran tersebut. Sebagaimana kita tahu, dalam perang Badar itu ada 313 orang muslim melawan orang kafir Quraisy sebanyak kurang lebih 1000 orang. Coba bayangkan, 313 melawan 1000. Berarti satu sahabat, satu orang muslim harus melawan berapa? Sekitar 3 orang kafir Quraisy. Di padang di Badar yang kurang lebih 80 mil dari kota Madinah. Sedangkan dari orang kafir Quraisy ada 70 yang tewas dan 70 yang tertawan. Dan semenjak perang Badar itulah kondisi perpolitikan
dan lain sebagainya mengalami peningkatan di pihak orang-orang Islam, sehingga ada satu kabilah di Madinah itu diusir oleh Rasulullah, yang mereka itu rata-rata beragama Yahudi, karena sering sekali membuat kekacauan, membuat fitnah terhadap orang-orang Muslim, yaitu Bani Qainuqa, yang kemudian diusir oleh Rasulullah dari kota Madinah. Salah satunya lagi adalah tokoh yang sering kita dengar, Abdullah bin Ubay bin Salul, yaitu tokoh yang berpura-pura Islam, tapi sejatinya ingin menghancurkan Islam. Orang-orang dari munafik jadi pimpinannya. Nah, suatu ketika setelah pulang dari perang Badar, sahabat Utsman bin Maz'un ini meninggal dunia, sehingga beliau Rasulullah ikut mengantar jenazahnya. Kharaja ar-Rasul itu mengantar jenazahnya, fi janazatihi wa ba'da dafnihi. Bahkan Rasulullah sempat mencium wajahnya Utsman bin Maz'un, sehingga sisa dari aroma wangi di wajah Utsman bin Maz'un ini masih tersisa. Kemudian setelah dimakamkan oleh Rasulullah, di atas makamnya ini diberi batu besar. Batu besar ini sebagai petunjuk, ata'alamu yang to bisa weruh sapa ingsun biha kelawan hajarah qabru akhi ing kuburane dulur lanang ingsun. Wa afanulan mendem sapa ingsun ilaihi maring kubur man sapa wong mata kang kabundut sapa man min ahli saking keluarga ingsun. Jadi Utsman bin Maz'un ini orang yang pertama meninggal dari sahabat muhajirin di Madinah, orang yang pertama yang meninggal dari golongan muhajirin, dan orang yang pertama dimakamkan di Baqi'. Kemudian Rasulullah meletakkan batu besar di atas makamnya. Kemudian Rasulullah bersabda, "Ata'allamu biha qabr akhi wa alfanu ilaihi mamata min ahli." Saya beri tanda batu besar ini agar aku bisa menandai bahwa ini adalah makam saudaraku, dan di makam inilah keluargaku akan dimakamkan. Walaqad kanat lan hale teman-teman wis ono apa hajarah watu kabiratan iku gede wa murtafiatan lan dukur jiddan kelawan teman. Jadi batu ini sangat besar sekali, sampai kemudian ini ditaukiti jiddan, besar sekali. Hatta annal Imam Al-Bukhari, sehingga setune Imam Bukhari rawa iku ngriwayataken sapa Imam Bukhari fi sahihihi dalam sahih Bukhari anna Kharijah bin Zaid radhiyallahu anhu qala. Jadi sehingga Imam Bukhari dalam sahihnya meriwayatkan bahwa sahabat Kharijah bin Zaid waktu itu masih muda, masih kecil, itu berkata, ra'aitani wa nahnu syubbanun fi zamani Utsman radhiyallahu anhu. Ra'aitani ningali sapa sira ning ingsun, wa nahnu hale utawi kita syubbanun iku isih enom, fi zamani Utsman, dalam zamane Utsman. Jadi sahabat Kharijah bin Zaid ini laki-laki ya. Ini pada waktu kecil di masanya Utsman bin Maz'un dimakamkan ini,
Ini dawuh wa in asyaddan wasbatan alladhi yasubu qabra Utsman bin Maz'un, dan saya sangat kesulitan untuk melompat di makamnya Utsman bin Maz'un. Karena apa? Karena batu nisannya yang besar itu. Hatta wijawizahu, sehingga kemudian ketika aku sudah dewasa baru bisa melewati makam. Ini menunjukkan bahwa memberi tanda batu nisan atau maisan pada suatu makam itu diperbolehkan karena Rasulullah mengajarkan demikian. Kemudian di dalam hadis Sahih Muslim disebutkan, ya Ali la tadak timsalan illa tamasathu wala qabran musyrifan illa sawaitah. Wahai Ali, jangan engkau tinggalkan, maksudnya hadis ini perintah Rasulullah kepada Sayyidina Ali untuk menghancurkan makam. Mari kita pelajari ini. Laqad ba'asa, hale teman-teman wis ngutus sapa Rasul kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Ali ibn Abi Thalib ing Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu li taksiri kuburil kuffari wal musyrikin, krana mecahaken, menghancurkan makam-makam pira-pira wong kafir wal musyrikin lan pira-pira wong musyrik. Jadi Rasulullah dalam hadis Sahih Muslim ini memerintahkan kepada Sayyidina Ali untuk menghancurkan makamnya orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Jadi bukan memerintahkan untuk menghancurkan semua makam ya, seperti yang sekarang terlaksana di suatu negara, dihancurkan semua makam itu, tidak ada batu nisan sama sekali, ataupun kalau ada itu hanya diletakkan sebuah batu kecil sebagai penanda bahwa itu ada sebuah makam. Hatta la takhtalito, sehingga orang nyampur sapa sira bi kuburil muslimin kelawan pira-pira kuburane wong Islam. Jadi tujuannya Sayyidina Ali diperintah oleh Rasulullah untuk menghancurkan makamnya orang kafir adalah agar tidak bercampur dengan kuburannya orang-orang Islam gitu. Tujuannya itu. Dari hal ini kita bisa memahami bahwa tidak boleh mencampur adukan makam muslim dan non muslim. Walam ya'muruhu, lan ora perintah sapa Kanjeng Nabi hung Sayyidina Ali bitaksir kuburil muslimin kelawan mecahaken pira-pira kuburane wong Islam ya. Jadi Rasulullah tidak memerintahkan untuk menghancurkan makamnya orang Islam, bukan. Kaifa hale kaya apa wa Rasulullah hale tawi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yaudhu iku nyaleh sapa Kanjeng Nabi al hajarata ing watu awis sakhrah utawa watu al kabirata kang gedhe ala qabri Utsman bin Maz'un ing atase kuburane Utsman bin Maz'un. Sedangkan Rasulullah memerintahkan atau Rasulullah pun memberikan contoh, beliau meletakkan batu besar di atas makamnya Utsman bin Maz'un. Ilman, sebagai petunjuk bi anna Utsman bin Maz'un kelawan setuhune sahabat Utsman bin Maz'un wa iya Utsman bin Maz'un awwaluman iku kawitane wong dufina kang den pendem kang den kubur sapa man bil baqai ana ing baqai bil Madinah ana ing Madinah minal muhajirin saking pira-pira sahabat muhajirin. Ini sebagai penunjuk bahwa beliau sahabat Utsman bin Maz'un ini adalah orang yang pertama dimakamkan di baqai, yaitu sebuah makam di Madinah, dan beliau Utsman bin Maz'un adalah sahabat muhajirin yang pertama dimakamkan di situ. Wa makna taswiyatul qabri anapun utawi artine ngratakaken kubur ai adamul mubalaghah tegese ora anane nemen-nemeni fi rafil qabri ing dalem
ndukuraken kuburan, bal yarfa'u balik ndukuraken nahwa shibrin ing dalem sekirane sakilan, kama soroha An-Nawawi kaya wis oleh njelasaken sapa Imam An-Nawawi bidzalika kelawan mungkun kang sinebut fi syarhi Muslimin ing dalem syarah Muslim, haitsu qala ing dalem sekarane ngendika sapa Imam An-Nawawi, wala qabran musyrifan illa sawaitah, lan ora ana kuburan musyrifan kang den mulyakaken illa sawaitah kejaba dirataaken. Adapun arti atau makna dari meratakan kuburan adalah tidak membuat kuburan itu terlalu tinggi. Jadi dijelaskan tadi bahwa Rasulullah meletakkan batu besar, besar sekali di atas makamnya Utsman bin Maz'un. Itu tidak bertentangan dengan makna tidak diperbolehkan untuk meninggikan makam, tidak. Jadi makna taswiyatul kubur, meratakan kubur ini adalah adamul mubalaghah, nggak boleh terlalu meninggikan sehingga kesannya nanti ada semacam memuliakan. Karena Imam Nawawi dalam syarah Muslim menyebutkan wala qabran musyrifan illa sawaitah, tidak boleh memuliakan makam kuburan illa sawaitah kecuali untuk diratakan makam itu. Fihi anna sunnah anal qabra la yarfa'u 'alal ardi raf'an katsiran. Sunnahnya makam itu la yarfa'u tidak boleh ditinggikan 'alal ardi daripada tanah makam itu sendiri. Raf'an katsiran dengan tinggi yang sangat sekali. Wala yasnamu bal yarfa'u nahwa shibrin, akan tetapi diratakan setinggi sejengkal. Sejengkal niku nggih sak pinten? Wa hadza madhhab Syafi'i wa man wafaqahu, dan ini adalah mazhabnya Imam Syafi'i dan orang-orang yang sependapat dengan beliau. Wa naqala lan nukil sapa al-qadhi Iyad an aksari ulama'i saking akeh-akeh ulama annal afdal indahum tasnimaha, annal afdal setuhune kang luwih utama indahum nggih para ulama tasnimaha iku ngratakaken makam, ngratakaken kuburan. Jadi yang lebih utama itu adalah makam itu diratakan. Wa huwa madzhabul Malikin, dan ini adalah mazhabnya Imam Malik. Qauluhu la ta'tin sana illa tamasatu fihi al-amru bi taghyiri surati dawatil arwahi. Adapun dalam hadis la ta'tin sana illa tamasatu, tidak boleh merubah tulisan fihi al-amru, ini adalah perintah bitaghyiri suwari dawatil arwahi. Jadi tidak boleh merubah identitas makam. Ya. Misalkan batu nisan itu namanya Zaid. Namanya Zaid dan yang dimakamkan memang Pak Zaid. Nah, kemudian dihapus datanya diganti orang lain, ini yang tidak boleh. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.